Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Senang dapat menyapa Anda sekalian melalui program Sabda Menyejukkan, khususnya pada Minggu 20 Februari tahun 2022. Saudara-saudariku sekalian, kalau kita memperhatikan beberapa hari yang sudah kita lalui ini, maka ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, kehidupan saudara-saudara sekalian, dan kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Pengalaman dalam satu minggu ini menunjukkan bahwa di tengah-tengah keluarga-keluarga yang kehilangan anggota keluarga mereka, di tengah-tengah keluarga di mana ada anggota keluarga yang terpapar oleh karena virus COVID-19, di tengah-tengah kesulitan dan keterbatasan yang diperhadapkan kepada kita, panggilan kita untuk terus melayani tetap kita lakukan. Dan di dalam semuanya kita tetap melihat bahwa sesungguhnya anugerah Tuhan cukup bagi Anda. Anugerah Tuhan yang tak terbatas itu cukup bagi saya. Anugerah Tuhan yang tak terhitung jumlahnya adalah cukup bagi gerejanya untuk melayani di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudariku sekalian, kembali kita akan membahas dari 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21 yang mengatakan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Beberapa minggu ini, Sabda Menyejukkan berbicara panggilan kita untuk melaksanakan misi transformasi dari Yesus Kristus. Dan minggu yang lalu, Sabda Menyejukkan menyampaikan kepada kita, siapakah kita ini? Sehingga Tuhan mempercayakan misinya yang mulia kepada kita, kepada gerejanya, khususnya pada saat ini, ketika dunia diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Dunia secara global saat ini sedang menghadapi tantangan virus COVID-19 yang berdampak dalam berbagai sektor hidup dan membuat banyak orang kesulitan. Kita tetap dipanggil untuk melaksanakan misi yang mulia. Tetapi saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah keterbatasan yang diperhadapkan kepada kita, di tengah-tengah keterbatasan yang kita miliki, Tuhan tetap menempatkan sesuatu yang mulia di dalam hati kita untuk terus melayani Dia sampai Dia datang kedua kali. Saudara-saudariku sekalian, kita kembali dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21. Berulang-ulang dijelaskan tentang perabot yang mulia, tentang perabot yang dikuduskan untuk maksud yang mulia. Sekarang pertanyaannya diperhadapkan kepada kita. Mengapa perabot atau bejana itu disebut kudus? Atau apakah kita ini sebagai orang-orang percaya dapat disebut kudus? Saudara-saudariku sekalian, firman Tuhan jelas menegaskan bahwa bejana atau kita atau saudara-saudara sekalian dapat hidup kudus di dalam dunia ini. Coba kita lihat dalam Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang menjadi persoalan saudara-saudariku sekalian adalah, apakah kita bisa hidup kudus atau tidak? Baik yang disampaikan dalam 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-21 ini, atau dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14 ini adalah, apakah kita hidup di dalam kasih karunia itu? Persoalannya kita bisa hidup kudus atau tidak adalah, apakah kita ada di dalam kasih karunia itu? Kalau kita tidak ada dalam kasih karunia itu, maka tidak mungkin kita akan hidup kudus. Oleh sebab itu saya memastikan kepada saya, kepada Anda sekalian, kepada semua orang-orang percaya bahwa kita tetap ada di dalam kasih karunia Allah. Karena melalui kasih karunia Allah itulah kita dikuduskan.
Dasar firman juga menyatakan kekudusan dapat dialami oleh orang-orang percaya adalah melalui hubungan Allah Tritunggal. Model kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menjadi model hubungan kita dengan Allah. Sebagaimana Tritunggal itu ada dalam satu kesatuan, maka saudara-saudariku sekalian, karena kita ada di dalam kasih karunia itu, maka sesungguhnya kita ada dalam satu kesatuan dengan Bapa Pencipta, dan juga melalui putranya yang tunggal Yesus Kristus yang menebus kita, serta Roh Kudus yang terus memelihara hidup kita, yang terus menyucikan hidup kita, sehingga benar-benar kita ada dalam kekudusan itu. Saudara-saudaraku sekalian, bukankah hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah suatu hubungan yang kekal? Tidak dapat dipisahkan oleh berbagai karya dari ketiganya ataupun kekuasaan antar pribadi dalam Allah. Justru ketiga pribadi ini menyatakan bagaimana Allah menyatakan karyanya di tengah-tengah dunia ini. Justru melalui Allah Tritunggal ini menyatakan karyanya dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita sebagai gereja yang mengemban misinya yang mulia di dunia ini. Dan Yohanes dengan jelas menyatakan model hubungan itu, baik itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maupun kita sebagai orang-orang percaya yang ada di dalamnya. Coba perhatikan dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-19 dan 21. Teks ini berbicara tentang doa Yesus untuk murid-muridnya dan doa Yesus untuk mereka yang mendengar pemberitaan dari murid-muridnya. Yesus mengatakan demikian, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Firman ini berbicara agar mereka juga di dalam kita. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya. Orang-orang percaya di dalam Kristus menyebabkan kita kudus. Inilah yang menjadi dasar mengapa kita bisa kudus, sebab orang-orang percaya hidup di dalam Kristus. Yang sebenarnya saudara-saudariku sekalian, kalau kita memperhatikan beberapa ayat dalam Alkitab, sesungguhnya Kristuslah yang terlebih dahulu di dalam kita, dan kita di dalam Kristus. Inilah semua yang memungkinkan kita sebagai orang-orang percaya dapat hidup di dalam kekudusan itu. Inilah yang menyebabkan Anda dan saya dipanggil untuk dapat menjadi bejana kekudusan, dan dapat melakukan fungsi dari bejana itu untuk tujuan-tujuannya yang mulia ini di tengah-tengah dunia. Sehingga benar-benar saudara-saudariku sekalian, kehadiran kita akan menjadi berkat. Kehadiran kita akan meneguhkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita dan orang-orang yang kita layani. Hal lain menandakan bahwa kita tetap berada dalam Kristus, maka seluruh kepenuhan keilahian Bapa dalam Kristus akan berdampak dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi, seluruh kepenuhan keilahian Bapa yang ada di dalam Kristus, karena kita tadi ada di dalam Kristus, maka itu akan berdampak dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi, saat Kristus menjadi pusat dalam hidup kita, maka sesungguhnya hubungan Bapa, Anak, dan Roh Kudus bukan juga hanya berbicara tentang bagaimana hubungan antara ketiga pribadi itu, tetapi saudara-saudara sekalian, hubungan itu juga berbicara bagaimana Allah yang berinkarnasi di dalam Kristus itu berdampak atas kehidupan orang-orang percaya. Kemuliaan Allah nampak dalam diri kita. Kemuliaan itu terpancar dalam diri kita dan terlihat pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semua ini dapat terjadi karena Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Kita dapat
kudus karena Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Saudara-saudariku sekalian, William Booth memberikan gambaran seperti apa orang-orang percaya itu atau kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. William Booth mengatakan demikian. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Ini adalah kekhususan kita. Diselamatkan dan tetap ada di dalam keselamatan. Dan kemudian menyelamatkan orang lain. Tetap mengerjakan keselamatan bagi diri kita sendiri. Sampai kekudusan itu terjadi di bumi bagaikan di surga. William Booth mengatakan bahwa kekudusan yang terjadi di dunia ini melalui kehadiran orang-orang percaya adalah kekudusan itu kiranya menyatakan surga di bumi ini. Saudara-saudariku sekalian, jelas bahwa William Booth mengajak kepada kita bahwa melalui kekudusan, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan melihat bagaimana Kristus berkarya melalui hidup kita. Kesatuan Kristus dengan kita, kesatuan kita dengan Kristus yang kita adalah orang-orang percaya atau gerejanya akan menunjukkan bahwa sesungguhnya ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita bukan hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Kristus yang telah menebus kita. Kalau kita melihat kondisi di sekitar kita, maka ada banyak hal yang dapat kita lakukan dan kerjakan agar orang-orang lain mengalami damai sejahtera di tengah-tengah rusuhnya hidup dunia ini. Sebagai orang-orang yang telah dikuduskan dan mengalami kekudusan itu, maka sesungguhnya ucapan, sikap, dan tindakan kita harusnya menunjukkan bahwa benar-benar kekudusan itu telah kita alami. Kekudusan yang terjadi dalam hidup kita harus ditunjukkan melalui perkataan, sikap, perbuatan yang menunjukkan bahwa benar-benar Kristus ada di dalam diri kita. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia, kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan, kehadiran kita di tengah-tengah berbagai komunitas di mana kita berada harusnya menunjukkan bahwa kekudusan yang kita alami akan berdampak kepada orang lain dan orang lain akan merasakan sebuah kehidupan di mana damai sejahtera itu akan dialami. Jika Kristus memberikan hidupnya bagi kita dan ia tinggal di dalam kita, apa yang menjadi persoalan sehingga banyak orang percaya gagal dalam kehidupan kekudusannya? Saudara-saudariku sekalian, kadang-kadang yang terjadi dalam hidup ini adalah banyak di antara kita yang tidak peduli dengan roh yang telah tinggal di dalam hati kita. Kita lebih membiarkan pengaruh-pengaruh dunia itu mempengaruhi hidup kita, sehingga pada akhirnya hati kita dikuasai oleh hal-hal yang najis dan roh Allah itu undur dari kita. Seharusnya saudara-saudaraku sekalian, pola kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini akan terus mendorong kita untuk terus melayani Dia dan melayani orang-orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Seharusnya firman yang berkata kita tetap berada di dalam Allah diwujud nyatakan dengan sikap yang bertanggung jawab. Baik itu waktu kita kerja, waktu kita melayani, waktu kita ada di rumah atau di mana saja kita berada. Coba perhatikan. Yang selalu menjadi persoalan terjadinya pertikaian, konflik, peperangan, bahkan tindakan teror adalah masalah hubungan. Ketika manusia tidak dapat mewujudkan hubungan yang harmonis dengan sesamanya, maka potensi-potensi itu dapat muncul. Melalui khotbah seri Bejana Kekudusan ini, maka kita semua dipanggil untuk dapat menjadi bejana yang berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga benar-benar saudara-saudaraku sekalian, kesatuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang adalah Allah Tritunggal itu akan terpancar dalam hidup kita karena Kristus atau Roh Allah itu ada di dalam hidup kita
dan kita dapat melayani orang lain. Kita dapat menjalin sebuah hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Dan panggilan menjadi bejana kekudusan itu mendorong kepada kita untuk mewujudkan suatu kehidupan dalam komunitas yang ditandai dengan hadirnya Salom. Sebab tatkala kita dapat menghadirkan Salom, maka sesungguhnya kita juga sudah menghadirkan tanda dari kerajaan Allah itu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Dipuji dan diagungkan Engkau ya Allah, karena Engkau tetap berkarya dalam kehidupan kami. Dimuliakan Engkau ya Allah di antara umat manusia, di antara orang-orang percaya. Sebab melalui Roh-Mu yang kudus, Engkau tetap bekerja dan menguduskan kami sebagai orang-orang percaya, agar kami tetap dapat melayani Engkau. Hamba-Mu saat ini berdoa bagi saudara-saudaraku sekalian yang saat ini sedang mengalami kesusahan, bagi saudara-saudaraku sekalian yang saat ini sedang terpapar oleh karena COVID-19, Tuhan kiranya akan menjamah dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa dan kami percaya ya Tuhan, bahwa dalam kondisi seperti ini Engkau berkuasa, Engkau mengontrol segala sesuatu, dan kami tahu bahwa apa yang sedang Engkau kerjakan melalui peristiwa ini sesungguhnya akan mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan bagi kami orang-orang percaya. Berkatilah saudara-saudariku pendengar dari seri Bejana Kekudusan ini, kiranya hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Akhirnya saudara-saudara sekalian, terima kasih karena Anda setia mendengarkan khotbah seri Bejana Kekudusan ini. Saya percaya bahwa kehidupan Anda terus diberkati oleh Tuhan, dan sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan dimuliakan dan kita semua diberkati. Haleluya. Amin.